Selamat malam Bapak, perkenalkan saya Wasmili Aulia dengan NIM 226001014 kelas AM122 dan akan menjelaskan tugas kita tentang regresi. Nah, ini paparan saya dengan judul Pengaruh Harga Terhadap Volume Penjualan pada PT Desa Analitika. Nah, bab 1 pendahuluan, ini latar belakangnya. Pada dasarnya, harga merupakan sebuah atribut dalam pengambilan keputusan konsumen untuk membeli suatu produk. Nah, hal ini akan menyebabkan terjadinya persaingan harga dari berbagai merek yang tersedia di pasar, sehingga konsumen lebih sensitif terhadap perubahan harga, yang cenderung akan beralih ke merek lain yang lebih murah. Nah, banyak hal yang berkaitan dengan harga yang melatar belakangi mengapa konsumen memilih suatu produk untuk dimilikinya. Konsumen memilih produk tersebut karena benar-benar ingin merasakan nilai dan manfaat dari produk tersebut. Karena melihat kesempatan memiliki produk tersebut dengan harga yang lebih murah dari biasanya sehingga lebih ekonomis. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan usaha dewasa ini yang ditandai dengan semakin banyaknya persaingan, khususnya dalam pengelolaan unit usaha perusahaan. Dari semakin banyaknya perusahaan yang menawarkan berbagai macam produk dengan kualitas dan harga yang dapat bersaing di pasaran. Nah, untuk mengatasi masalah persaingan tersebut, maka perusahaan harus dapat menerapkan strategi yang dapat meningkatkan penjualan produk mereka. Perusahaan juga harus meningkatkan kinerja perusahaan, termasuk peningkatan untuk membangun kerjasama yang baik dengan para pelanggan. Nah, PT Desa Analitika itu adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang alat laboratorium swasta yang berbasis di Jakarta, Indonesia. PT ini berdiri pada tahun 1999 dan perusahaan ini terlibat dalam pengimporan, perdagangan, dan memasok peralatan laboratorium ilmiah yang dikenal telah berkembang dari akurasi tinggi, presisi, daya tahan, dan teknologi high-end dari produsen yang terpercaya. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh harga X terhadap jumlah penjualan Y pada PT Desa Analitika. Nah, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar pertimbangan dalam penyusunan strategi yang lebih efisien dan efektif terhadap perubahan kondisi pasar. Adapun penelitian terdahulu pada penelitian sebelumnya oleh Soraya Paradina dan Marnita DWP pada tahun 2011 menyatakan bahwa variabel harga mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel volume penjualan. Nah, keberhasilan pemasaran dapat dilihat dari tingkat penjualan yang dicapai oleh suatu kegiatan pemasaran. Tingkat penjualan ini umumnya disebut dengan volume penjualan. Nah, volume penjualan ini adalah untuk memperkirakan besar keuntungan yang diterima dengan menjual suatu produk kepada konsumen. Menurut Ivan dalam Erwin Rinaldi pada tahun 2013, pada setiap perusahaan, tujuan yang hendak dicapai adalah memaksimumkan profit atau keuntungan. Realisasi dari tujuan ini adalah melalui volume penjualan. Volume penjualan sendiri adalah tingkat penjualan yang diperoleh oleh perusahaan untuk periode tertentu dalam satuan unit atau total atau rupiah. Adapun perumusan masalah, yang pertama bagaimana harga di PT Desa Analitika. Yang kedua bagaimana tingkat penjualan di PT Desa Analitika. Dan yang ketiga pengaruh harga terhadap volume penjualan. Tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui bagaimana harga di PT Desa Analitika, untuk mengetahui bagaimana tingkat penjualan pada PT Desa Analitika,
dan untuk mengetahui pengaruh harga terhadap volume penjualan pada PT Data Analitika. Adapun manfaat penelitian yang pertama yaitu manfaat teoretik. Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi penelitian serta wawasan mengenai manajemen pemasaran terutama pada harga dan volume penjualan. Dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan sumbangan dalam implementasi dan pemahaman tentang harga dan volume penjualan. Yang kedua, adapun manfaat praktik. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi PT Data Analitika agar dapat melakukan evaluasi ke depannya, sehingga volume penjualan dapat meningkat secara maksimal dan mendatangkan keuntungan bagi perusahaan. Selanjutnya, bab 2 atau tinjauan pustaka. Adapun saya mengambil teori manajemen pemasaran. Nah, konsep pemasaran ini adalah semua kegiatan perusahaan dalam perencanaan pemasaran dalam upaya mencapai kepuasan pelanggan sebagai tujuan perusahaan. Semua aktivitas yang mengandung konsep pemasaran memiliki tujuan akhir yang sama, yaitu mencapai kepuasan pelanggan. Jadi saya juga mengambil pengertian harga, itu merupakan unsur bauran pemasaran yang sifatnya fleksibel, di mana setiap saat dapat berubah menurut waktu dan tempatnya. Harga bukan hanya angka-angka yang tertera di label suatu kemasan, tapi harga juga mempunyai banyak bentuk dan melaksanakan banyak fungsi, seperti sewa rumah, uang sekolah, ongkos, bunga, tarif, biaya penyimpanan, dan gaji. Semuanya merupakan harga yang harus kita bayar untuk mendapatkan barang. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi penetapan harga. Yang pertama itu ada faktor internal perusahaan. Adapun tujuan pemasaran perusahaan. Tujuan dari pemasaran pada umumnya adalah untuk kelangsungan hidup perusahaan itu. Yang kedua, juga untuk memaksimalkan laba. Adapun untuk kepemimpinan pangsa pasar. Yang keempat, untuk kepemimpinan kualitas produk perusahaan dapat memutuskan untuk meraih kepemimpinan kualitas produknya. Yang kedua, adapun strategi bauran pemasaran. Harga hanyalah salah satu dari peralatan bauran pemasaran yang digunakan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan pemasarannya. Yang ketiga, biaya. Nah, biaya ini menjadi landasan bagi harga yang dapat perusahaan tetapkan atas produk-produknya. Yang keempat, itu organisasi. Nah, manajemen harus memutuskan siapa di dalam organisasi tertentu yang harus menetapkan harga. Perusahaan-perusahaan menangani penentuan harga dalam berbagai cara. Pihak yang mempunyai pengaruh pada penetapan harga meliputi manajer penjualan, manajer produksi, manajer keuangan, dan akuntan. Yang kedua, ada faktor lingkungan eksternal. Yang pertama, sifat pasar dan permintaan. Kebebasan penjual dalam menentukan harga itu beragam, tergantung pada jenis pasar yang berbeda. Di antaranya, jenis-jenis pasar itu ada persaingan murni, persaingan monopolistik, persaingan oligopoli, dan persaingan monopoli murni pasar. Yang kedua, itu ada biaya, harga, dan tawaran pesaing. Faktor eksternal lain yang mempengaruhi keputusan penetapan harga adalah biaya dan harga pesaing, serta reaksi yang mungkin dilakukan oleh pesaing
atas langkah penetapan harga yang dilakukan perusahaan. Yang ketiga, ada faktor eksternal lainnya. Ketika menetapkan harga perusahaan, kita juga harus mempertimbangkan faktor lain seperti kondisi perekonomian yang dapat berdampak kuat pada strategi penetapan harga perusahaan. Faktor ekonomi ini seperti ledakan bom, resesi, inflasi, dan tingkat suku bunga. Yang ketiga, itu ada pengertian penjualan. Nah, pemasaran itu sering dikaitkan dengan penjualan, padahal penjualan hanya merupakan salah satu aspek dari pemasaran. Penjualan berorientasi pada produk dan berjangka pendek, sementara pemasaran berorientasi pada pelanggan dan berjangka panjang. Yang penjualan sendiri menurut Rudianto pada tahun 2009 yaitu sebuah aktivitas yang mengakibatkan arus barang keluar perusahaan sehingga perusahaan memperoleh penerimaan uang dari pelanggan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penjualan menurut Basu Swasta pada tahun 2008. Yang pertama itu kondisi dan kemampuan penjualan. Yang kedua, itu kondisi pasar. Adapun faktor-faktor kondisi pasar yang perlu kita perhatikan seperti jenis pasar, kelompok pembeli, daya beli, frekuensi pembeli, dan keinginan serta kebutuhan. Ketiga, itu ada modal. Nah, modal di sini itu maksudnya akan lebih sulit bagi penjualan barangnya apabila barang yang dijual tersebut belum dikenal oleh calon pembeli. Yang keempat, itu ada kondisi organisasi perusahaan. Perusahaan besar biasanya masalah penjualan ini ditangani oleh bagian tersendiri atau bagian penjualan yang dipegang oleh orang-orang atau ahli di bidang penjualan. Adapun faktor lain yang mempengaruhi seperti periklanan, peragaan, kampanye, pemberian hadiah yang sering mempengaruhi penjualan yang ada. Adapun indikator atau rumus menurut Danang Sunyoto pada tahun 2015 menyebutkan bahwa perhitungan harga jual sama dengan biaya total unit ditambah margin laba. Dengan biaya total unit yaitu total biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk produknya. Sedangkan margin laba yaitu laba yang diinginkan oleh suatu perusahaan. Menurut Indra Mahardika Putra pada tahun 2017 menyebutkan bahwa perhitungan penjualan dirumuskan sebagai berikut, yaitu penjualan sama dengan penjualan tunai ditambah penjualan kredit, di mana penjualan tunai adalah transaksi yang pembayarannya dilakukan secara cash, sedangkan penjualan kredit adalah transaksi yang pembayarannya tidak langsung dilakukan. Adapun pengembangan hipotesis, harga berpengaruh terhadap volume penjualan karena menjadi salah satu faktor utama dalam keputusan beli konsumen. Ketika harga diturunkan, produk menjadi lebih terjangkau, sehingga mendorong lebih banyak pembelian. Sebaliknya, jika harga terlalu tinggi, maka konsumen bisa enggan membeli atau beralih ke produk pesaing. Oleh karena itu, penetapan harga yang tepat sangat penting untuk menjaga dan meningkatkan volume penjualan. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Menurut Sugiono pada tahun 2009, berdasarkan landasan teori di atas, maka dapat disebut hipotesisnya yaitu ada pengaruh yang signifikan antara harga terhadap volume penjualan pada PT Besa Analytica.
Apapun ini penelitian terdahulunya, yaitu menurut Soraya Faradina dan Marnita DWP pada tahun 2011 dengan judul Pengaruh Harga Terhadap Volume Penjualan Tiket PT Manila Tours dan Presto di Makassar. Hasilnya yaitu berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan dalam penelitian bahwa variabel harga mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel volume penjualan dengan nilai signifikan P variabel harga sebesar 0,041 lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Dan hal ini berarti H0 ditolak, artinya harga mempunyai pengaruh terhadap volume penjualan, dan dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel harga secara langsung menentukan perubahan variabel volume penjualan sebesar 79,8%. Artinya, variabel harga mempunyai pengaruh positif terhadap volume penjualan. Semakin tinggi harga, maka semakin tinggi volume penjualan pada tiket pada PT Manila Tours and Travel di Makassar. Yang kedua, itu ada menurut Adrianus Widya Kristianto pada tahun 2013 dengan judul Pengaruh Harga Terhadap Volume Penjualan Mie Instan Goreng pada Minimarket Indomaret Manifejo di Kota Madiun. Nah, hasil penelitiannya, berdasarkan hasil perhitungan dalam penelitian ini bahwa harga mie instan goreng yang lebih mahal belum tentu tidak diminati oleh konsumen sehingga dapat mengakibatkan volume penjualan menurun. Berdasarkan hasil uji korelasi di perhitungan R, hitung lebih kecil dari R tabel atau signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa hanya 15,60% volume penjualan yang dipengaruhi oleh harga, sedangkan sisanya sebesar 84,40% merupakan faktor lain yang tidak diteliti. Hasil uji T disimpulkan bahwa H0 diterima, artinya harga tidak ada pengaruh terhadap volume penjualan mie instan goreng pada minimarket Indomaret Manifejo di Madiun. Yang ketiga, itu ada menurut Atok Khoirur Ridho pada tahun 2015 dengan judul Pengaruh Harga Terhadap Volume Penjualan pada Industri Keripik Singkong Karunia di Desa Masanan, Kecamatan Jogorejogo, Kabupaten Ngawi. Nah, populasi dalam penelitian ini berupa harga dan volume penjualan pada industri keripik Singkong Karunia pada tahun 2007 sampai 2013. Atau 72 bulan. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 24 bulan, yaitu 2012 sampai 2013. Variabelnya bebas, yaitu harga diambil dengan metode dokumentasi dan variabel terikatnya adalah volume penjualan, yaitu diambil menggunakan metode dokumentasi. Nah, teknik analisa data penelitian ini menggunakan regresi linear sederhana. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa harga mempunyai pengaruh positif terhadap volume penjualan pada industri keripik singkong. Hal ini diperoleh dari uji korelasi yang menunjukkan hasil nilai R adalah 0,660 dengan nilai R sebesar 0,404. Hal ini berarti bahwa R hit lebih besar dari R test. Dapat dikatakan bahwa H0 ditolak, artinya terdapat hubungan yang signifikan harga dengan volume penjualan pada industri keripik singkong.
Nah, hipotesisnya itu ada dua. Yang pertama, itu H0 dengan harga berpengaruh positif terhadap penjualan. Hal satunya yaitu harga berpengaruh terhadap penjualan. Adapun kerangka pemikirannya yaitu harga atau X berpengaruh terhadap volume penjualan atau Y. Nah, bab tiganya yaitu metode penelitian. Yang pertama objek penelitian yaitu PT Desa Analitika. Yang kedua populasinya saya ambil 5, sampel juga 5. Teknik pengambilan sampel yaitu dengan sensus atau semua populasi dan sampel itu menggunakan sensus. Nah, yang ketiga itu operasional variabel harga dan penjualan. Menurut Kugler dan Keller pada tahun 2016, harga independen karena nilai uang yang dibebankan kepada konsumen atas suatu produk yang dijual dengan diskon harga per unit produk atau konsistensi harga. Sedangkan menurut Alma pada tahun 2018 dan Putra pada tahun 2017, volume penjualan dependen karena jumlah unit produk yang terjual dalam periode tertentu sebagai pendapatan penjualan dari kegiatan pemasaran dengan jumlah unit yang terjual. Nah, jenis data itu adalah data sekunder dan cara mendapatkan data dari survei yang telah dilakukan. Teknik analisis datanya yaitu regresi linear. Nah, selanjutnya kita akan pindah ke Excel. Nah, ini itu merupakan variabel Y yaitu penjualan. Sedangkan variabel X-nya yaitu harga. Ini data kita. Untuk mencari data itu yaitu 5 kurang 1 sama 1 unit 3. Ini sama juga untuk mencari DF harga itu 5 karena data kita 5 kurang 1 kurang 1. Nah, untuk mencari tabelnya itu kita dengan rumus sama dengan PINC buka kurung itu alfa kita kali dengan 2 koma DF kurung. Nah, ini kita tarik aja karena rumusnya sama. Selanjutnya ini kita rapikan. Nah, selanjutnya kita akan mencari data analisis. Data analyze dan kita cari creation. Kita input range-nya yang ini. Selanjutnya input X-range. Labelnya tentang outputnya kita buat di C. C2. Kemudian ini semua kita tentang oke. Nah, ini
Selanjutnya kita tandai R square-nya. Terus ya, ini R square-nya kita highlight, kasih warna. Ini apa? Ini artinya sebesar 89,5%. Harga itu artinya 89,5% harga itu berpengaruh terhadap volume penjualan. Oke, selanjutnya kita ke SPSS. Ke SPSS ini data variabelnya, variabelnya Excel, variabel X-nya kita ganti namanya. Nah, selanjutnya kita klik Tab Analyze, kemudian Regression. Ini ada linear. Ini ada Y-nya yaitu penjualan dan X-nya harga. Jadi, yang dependen itu merupakan penjualan. Selanjutnya yang independen itu harganya atau X. Selanjutnya kita klik statistik. Ini kita centang semua. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke plot. Y-nya kita isi dengan S ratio. Sedangkan X-nya kita isi dengan Z spread. Kita continue, kita klik OK. Selanjutnya, ini data yang koefisien. Copy ke Excel.
Selanjutnya ini kita tengok, ini yang harga yang min 0,302 itu harus sama dengan harga yang ini. Kita kembali, ini harus sama dengan SPSS, sama ya. Tidak asing. Selanjutnya kita copy jadi data model summary ini. Model summary-nya. Ya, kita samain R-square-nya yaitu 0,8946 itu dengan R-square yang di sini. Nah, udah sama berarti udah oke. Kita tandai juga. Kemudian data yang di Excel tadi kita pindahkan ke bab 4 yaitu hasil penelitian dan pembahasan kita. Model summary-nya kita pindahkan. Kemudian filenya kita pindahkan juga. Kemudian ini summary output-nya itu kita dapat dari data analisis. Kita pindahkan semua. Dapat kesimpulannya di mana berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat kita simpulkan bahwa harga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap volume penjualan pada PT Desa Analitika sebesar 89,5%, sedangkan sisa sebesar 10,5% adalah faktor lain di luar model penelitian. Nah, hal ini menunjukkan bahwa harga ketika naik maupun turun berpengaruh terhadap perubahan volume penjualan, di mana harga itu sangat berpengaruh terhadap volume penjualan suatu produk, sehingga perlu dilakukan penetapan strategi harga yang tepat agar volume penjualan suatu produk itu meningkat. Sekian, terima kasih. Selamat malam semuanya.